Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dimas Pratama Agung, Sofa Urwatulusko, dan Putri Hanza. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu materi sastra Bandungan, yaitu ahli wahana. Selamat menyaksikan. Ahli wahana. Dalam buku Sapati Djoko Damono mengenai ahli wahana merupakan pengubahan dari suatu jenis kesenian ke jenis kesenian lain. Ahli wahana mencakup kegiatan penerjemah, penyaduran, dan pemindahan dari suatu jenis kesenian ke kesenian lain. Wahana berarti kendaraan, jadi ahli wahana ialah proses pengalihan dari suatu jenis kendaraan ke jenis kendaraan lainnya. Sebagai kendaraan, suatu karya seni merupakan alat yang bisa mengalihkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dua konsep penting yang dicakup oleh istilah wahana. Yang pertama, wahana ialah sebuah medium yang dimanfaatkan atau dipergunakan untuk mengungkapkan sesuatu. Dan yang kedua ialah, wahana adalah alat untuk membawa atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sesuatu yang bisa dialihkan itu bisa berwujud gagasan, amanat, perasaan, atau sekadar suasana. Pembicaraan tentang ahli wahana pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari hubungan-hubungan antar media. Selama ini, kita belajar bahwa masing-masing media berdiri sendiri dan bisa dipisah-pisahkan dari yang lain, meskipun dalam kenyataannya media selalu hadir bersama-sama. Seperti seni yang tidak hanya mencakup satu jenis media, tetapi ada berbagai genre yang dalam kaitannya. Misalnya puisi adalah salah satu media seni. Ketika puisi dijadikan musik, ia beralih wahana dan mengalami perubahan sesuai dengan wahana yang baru. Dalam pengertian ini, setiap media adalah kumpulan wahana. Film adalah media sekaligus wahana, tetapi di dalamnya ada banyak wahana. Televisi, di dalamnya kita mendapatkan juga musik dan film. Keduanya juga didefinisikan sebagai media. Menurut Sapardi, terdapat beberapa istilah yang biasa dikenal dalam kaitannya dengan kegiatan atau hasil ahli wahana, yaitu ekranasi, musikalisasi, dramatisasi, dan novelisasi. Pertama, ekranasi. Berasal dari bahasa Prancis, écran, yang berarti layar. Jadi, istilah ini mengacu ke ahli wahana dari suatu benda seni, biasanya yang termasuk sastra, ke film. Ekranasi sendiri merupakan bentuk ahli wahana, sedangkan ahli wahana sendiri adalah kajian yang lebih luas daripada ekranasi. Kedua, musikalisasi. Umumnya mencakup pengalihan puisi menjadi musik. Ketiga, dramatisasi. Adalah pengubahan dari karya seni ke drama. Keempat, novelisasi. Adalah kegiatan mengubah film menjadi novel. Dalam perkembangan kegiatan kesenian, sudah sangat lumrah satu jenis kesenian mengambil kesenian lain sebagai sumbernya. Proses tersebut sudah berlangsung entah sejak kapan, yang hanya baru-baru ini saja mendapat perhatian terutama di dunia akademik sebagai bahan studi dan penelitian. Dewasa ini terasa benar bahwa satu jenis kesenian semakin membutuhkan jenis kesenian lain, baik sebagai acuan maupun dan terutama dalam kaitannya dengan proses intertekstual. Perlu diketahui bahwa intertekstual adalah konsep penting yang berkaitan dengan ahli wahana. Proses ahli wahana. Tanpa kita sadari atau ketahui bahwa proses ahli wahana seringkali terjadi setiap hari di sekitar kita. Kita mulai saja dari proses perubahan dari bunyi menjadi aksara atau gambar, yang merupakan inti pembicaraan masalah tulisanan dan keberaksaraan. Pada dasarnya, perubahan dari bunyi ke aksara adalah masalah utama ahli wahana, sebab menyangkut dua wahana berbeda yang berkaitan dengan panca indera. Misalnya, kokok ayam. Seekor ayam jantan berkokok di Solo yang terdengar oleh orang sekitarnya adalah suara yang kalau ditulis menjadi kuku ruyuk. Kalau ayam yang sama kemudian dibawa ke Bandung dan berkokok,
orang Sunda akan menuliskan kokoknya sebagai kongkorongo. Kalau selanjutnya si ayam kita bawa terbang ke Madrid dan berkokok juga, maka Fernando Torres, si pemain bola Spanyol, akan menuliskan kokoknya sebagai Chocho Chicho. Ayamnya sama, suaranya tentu sama juga dimanapun ia berkokok. Tetapi, ternyata ada masalah dengan telinga ketika mendengarnya. Yang salah jelas bukan si ayam, tetapi ketika yang punya alat pendengaran berbeda-beda kemampuan mendengarnya. Mungkin bukan telinga yang salah, tetapi cara kita menuliskannya. Inti masalahnya tampaknya sederhana saja. Bunyi yang sama menjadi berbeda kalau ditransfer menjadi gambar oleh masyarakat yang berbeda. Dalam tataran kelisanan, perbedaan bunyi sudah terjadi, seperti yang terungkap dalam kisah ayam jantan tadi. Contoh karya hasil Ali Wahana. Yang pertama ialah ekranisasi. Novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli difilmkan pertama kali oleh Hindia Belanda tahun 1942 yang disutradarai oleh Lee Tek-swi. Yang kedua ialah musikalisasi. Musikalisasi lebih populer ke musikalisasi puisi, seperti puisi Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar yang dimusikalisasi oleh Banda Neira. Yang ketiga ialah dramatisasi. Dramatisasi pada tahun sekarang lebih populer ke dramatisasi puisi, seperti dramatisasi puisi Kisah dari Negeri yang Menggigil yang diupload ke platform YouTube oleh Elvita Narosa. Dan yang terakhir ialah novelisasi. Contohnya ialah seperti film Sang Pencerah yang dinovelkan pada tahun 2010. Sekian dan terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.